Pembicara pertama kita pada webinar pagi hari ini adalah Dr. Basari STMN, Ketua Tim Ventilator Universitas Indonesia dan Ketua Program Studi Teknik Biomedik Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dr. Basari, kami persilahkan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di sini dan tim ventilator UI untuk bisa memberikan berbagi pengalaman tentang riset yang telah kami lakukan sudah sampai 100 hari lebih. Jadi kalau boleh disampaikan di sini, ini adalah laporan 100 hari kerja kami. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan Universitas Indonesia, Bapak Rektor dan Wakil Rektor, Ketua Majelis Wali Amanat dan jajarannya, serta Ketua dan jajaran dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, dan juga tidak lupa tentunya pimpinan di Fakultas Teknik yang tercinta ini, Bapak Hendri yang selalu support kami, dan Wakil Dekan Pak Aswial, Pak Nandi, dan Dewan Guru Besar Prof. Yulianto dan jajarannya, serta SAF, Ketua SAF Fakultas Teknik Profesor Joko Hartono. Terima kasih atas dukungannya semuanya, serta juga tidak lupa Ketua Iluni atau Alumni FTUI Pak Sindar. Perkenankan kami ingin mempresentasikan berbagi pengalaman bagaimana kami dalam 100 hari ini melakukan riset yang mungkin tadi sudah disampaikan di videonya, lengkap sekali perjalanan kami dari awal sampai akhir. Jadi izinkan kami untuk mempresentasikan tentang COVEN-20. COVEN-20 COVID ventilator tahun 2020. Dan di sini seperti tadi disampaikan bahwa kolaborasi, gotong royong dari riset itu adalah kunci utama dari hasil riset yang sampai pada ujungnya diproduksi oleh industri. Di sini tersantum berbagai pihak yang telah ini menjadi lebih bermakna kepada masyarakat. Jadi benar sekali bahwa pentahelix dari mulai akademisi, industri, masyarakat, government, termasuk juga media telah membantu kami dalam pembuatan dan pengembangan COVEN-20. Next. Oke, motivasi kami di sini adalah bahwa semakin ketika awalnya COVID-19 outbreak ya, wabah ini muncul, kemudian tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif 2 orang di Indonesia. Kemudian umumnya gejala yang ada di COVID-19 adalah gangguan pernafasan. Dari situlah kita melihat peluang, sekaligus juga untuk membantu bagaimana cara kita untuk membantu mereka yang terkena COVID-19. Salah satunya adalah dengan alat bantu pernafasan. Jadi video ini menggambarkan bagaimana alat bantu pernafasan dapat meminimalisasi terjadinya gejala yang lebih berat lagi dari pasien, baik itu PDP, ODP maupun positif COVID-19. Next. COVEN-20 bahwa alat yang kami kembangkan adalah non-radiasi, jadi alat kesehatan, elektromedik non-radiasi, kelasnya C. Jadi dia kelas C itu artinya dia harus diuji klinik. Kemudian ini merupakan peralatan terapi anestesi, di mana pasien biasanya di anestesi atau dibius. Kemudian yang kami kembangkan adalah ventilator jenis transport, bukan ICU, dengan dua mode yaitu CPAP dan CMV. Secara singkat, CPAP itu adalah untuk yang pasien dia bisa bernafas, sedangkan CMV adalah pasien yang memang dibantu pernafasannya karena biasanya dia akan dianestesi. Detail dari spesifikasinya ini, yang penting di sini adalah bahwa alat yang kami kembangkan itu
Kalau tadi yang sebelumnya dimotivasi itu ada ventilator transport, itu hampir mirip sekali dengan ventilator yang sudah ada yang di komersial. Jadi spek ini itu sangat mirip sekali. Dan yang paling penting adalah next, banyak keunggulan yang ada di ventilator ini. Tadi sudah disampaikan di videonya. Jadi alat ini sangat ringkas, portable, bisa dibawa kemana. Kemudian hemat energi, kita pakai lithium, baterai lithium ya. Kemudian kita tidak langsung colok ke AC ya, arus AC. Kemudian juga mudah digunakan. Ventilator ini seperti ketahui bahwa dia memiliki otaknya. Jadi ini saya bawa otaknya dari ventilator kami. Jadi ini adalah otak dari ventilator kami. Tanpa ini adalah desain kami sendiri, pure desain kami sendiri. Tanpa ini ventilator tidak akan bisa bekerja. Jadi ini originalitas dari kami, dari riset sampai dikembangkan dan dipakai di industri. Jadi ventilator ini juga bisa multi-mode tadi, 2 mode. Dan yang penting adalah rendah biaya. Jadi biayanya sangat rendah dibandingkan dengan yang komersial. Jika misalnya komersial ratusan juta, maka kita hanya beberapa puluh juta. Jadi sepertiga sampai sekitar sepertiganya dari harga yang komersial. Ventilasi mekanik, tetapi kami backgroundnya adalah elektrik atau elektronik, tapi di sini prinsip kerja dari ventilator adalah mekanik. Di mana di sini inputan dari tabung maupun gas yang ada di instalasi rumah sakit itu akan diregulasi dengan regulator. Ini adalah aliran dari gasnya, kemudian nanti akan bisa dicampurkan dengan udara bebas oleh venturi mixer. Kemudian nanti dari situ kita ambil sensor untuk ke controller. Nah ini di sini controllernya yang otaknya tadi. Kemudian dari situ nanti akan memberikan perintah ke solenoid valve. Di sini ini pneumatiknya untuk buka tutupnya dari gas flow tersebut. Kemudian dia disuplai daya dari baterai, dan baterai itu bisa di-charge. Kemudian kita displaykan di layar display. Sementara memang masih kecil displaynya, kita bisa kembangkan untuk layar sentuh, masih on progress. Kemudian nanti gas flow yang tadi sudah dibuka, tutup dan seterusnya itu diberikan ke pasien. Secara prinsip sederhananya seperti ini. Oke, kemudian kalau ada masalah maka ada alarm yang akan munculkan. Apakah tidak ada gas atau baterainya low dan seterusnya. Nah, alat ini sudah didaftarkan, minimal ada 4 yang sudah kami daftarkan dan sudah terregistrasi adalah paten. Jadi patennya sudah kami registrasi, hak cipta program juga sudah kami registrasi, nomornya sudah ada di sini 2 ini. Kemudian ini adalah desain sirkuit terpadu tadi yang otaknya tadi. Ini masih on progress. Kita belum terima nomornya, mudah-mudahan segera bisa diterima. Kemudian desain industrinya adalah desain untuk industri kalau kita memberikan license ke industri. Kemudian tadi sudah disampaikan di video juga progres tentang Coven 20. Jadi kami melakukan uji klinik karena dia merupakan meskipun non radiasi, tetapi dia masuknya C. Ada A, B, C, D. D itu misalnya adalah X-ray dan seterusnya, itu lebih berat lagi untuk uji kliniknya. Kita ke C. Jadi tetap memakai harus uji klinik. Dan dengan perjuangan, alhamdulillah dengan tim dokter yang sangat antusias untuk dan membantu kami dalam uji klinis ini dari RSCM dan RSUI, kita sudah bisa mendapatkan hasil uji klinika dan bisa mendapatkan izin edar. Dan izin edar ini harus di-apply atau disubmit oleh perusahaan alat kesehatan. Dan perusahaan alat kesehatan ini harus alat kesehatan khusus untuk ventilator, bukan untuk alat kesehatan yang lain. Jadi nomenklaturnya banyak dan itu harus khusus untuk ventilator. Dan alhamdulillah 2 perusahaan ini sebagai mitra kami itu mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 19 Juni 2020 yang lalu. Nah, video beberapa ada model-model. Ini kira-kira model transformasi dari kami
Jadi pengembangan sampai ini lab prototipe yang pertama, kemudian prototipe yang kedua tadi untuk uji klinik, dan ini yang terakhir untuk produksi industri. Jadi sudah sampai tahap seperti itu, kita mengembangkan dalam 100 hari kerja kami. Kemudian tadi sudah sampaikan juga produksi dari Coven sekarang targetnya adalah 300 unit untuk donasi. Sebenarnya kami sudah menginisiasi untuk komersial dan ini masih tahap dalam perjanjian, dan mudah-mudahan, dan sudah ada satu yang akan membeli license kami. Mudah-mudahan tahap produksi dan komersial ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini akhir Juli bisa selesai, dan tadi sudah disampaikan distribusi dan pelatihan Coven. Jadi bukan hanya kita mendistribusikan, tapi tim kita juga ada yang memberikan pelatihan di rumah sakit untuk nakes, tenaga kesehatan, ya terutama adalah perawat, dokter umum yang IGD, dan juga tenaga medisnya atau teknis medisnya. Jadi kita berikan pelatihan sehingga mereka tahu bagaimana cara penggunaan dan kalau ada masalah. Distribusi dari 300 tadi itu kira-kira seperti ini rencananya, dan sudah kemarin tuh barusan didistribusikan oleh Pak Munir dan timnya ke Kalimantan dan Sulawesi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Munir yang sudah bekerja keras untuk mendistribusikan Coven 20 ke luar Jawa, bukan hanya Jawa saja. Jadi ini kira-kira, jadi dari Sabang atau dari Aceh tepatnya, dari Aceh sampai Papua, lengkap semuanya terdistribusi dari Coven 20 ini. Nah, ini merupakan sumbangsih dan kerjasama kolaborasi gotong royong dari tim riset dan pengembangannya, yaitu Fakultas Teknik tentunya dan Fakultas Kedokteran. Fakultas Teknik tidak bisa juga hanya Fakultas Teknik saja, tapi harus ada dari kedokteran, termasuk praktisi di bidang elektromedis dan juga tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Kemudian untuk produksi kami perlu industri juga, jadi kita sudah ada minimal ada 3 mitra industri yang produksi, sedangkan untuk komponen-komponen itu kita juga ada mitra lain industri yang memproduksi komponen-komponen dari ventilator ini. Serta tidak lupa juga fundraising yang crowdfunding dari alumni FTUI. Dipimpin oleh Pak Hendri langsung dari Dekan Fakultas Teknik Indonesia, mimpin kami. Ini tim dari mulai tim engineeringnya untuk desain, tim finance, fabrication, fundraising, serta tim dokter juga, serta tim dari mahasiswa. Jadi memang benar-benar ini pekerjaan bukan hanya satu orang, tetapi sebuah tim yang besar dan tim yang multidisiplin. Kira-kira itu gambaran dari kami di Coven 20 ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Di sini ada bahasa Jepang, Gokyo Ryoku Arigato gozaimashita. Jadi atas support dan terima kasih banyak.